warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Rahayu sebagai moderator dari kelompok 9. Di samping saya ada Dinda, di sampingnya ada Marta, di sampingnya ada Kayla, di sampingnya ada Trina, di sampingnya ada Ratna, di sampingnya ada Jenny. Kelompok 9 akan membahas tentang tata cara atau prosedur perceraian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ini saya akan membahas tentang cerai talak atau permohonan. Ada tiga langkah dalam cerai talak, yaitu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Pasalnya 66 dan kedua pemeriksaan oleh pengadilan pasal 68 UPA. Yang ketiga langkah ketiga diatur dalam pasal 70 UPA sebagaimana dirinci dalam pasal 16 PP nomor 9 1975. Kemudian saya akan menguraikan materi cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwal kepada dan atas persetujuan suaminya. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 menentukan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Terus yang kedua, dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan yang ketiga, jika tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka mereka dilangsungkan. Kemudian pasal hukum dalam kompilasi Islam, pasal hukum dijelaskan pada bab 14, pasal 163, 164, 165 dan 166. Pada pasal 163, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah. Kemudian rujuk dapat dilakukan dalam hal yang pertama, putusnya perkawinan tanpa talak kecuali talak yang sudah jatuh 3 kali. Yang kedua, putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan selain zina. Kemudian pasal 164, seorang wanita dalam masa iddah talak lagi berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan 2 orang. Kemudian dalam pasal 165 dikatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan antara istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama. Kemudian dalam pasal 165 dijelaskan bahwa rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang disebutkan oleh undang-undang. Oke, lanjut di syarat rujuk. Dalam hukum Islam, bagi rujuk itu dalam 2 macam, yaitu talak raj'i. Menurut pandangan Ibnu Rusyad adalah suami mempunyai hak merujuk istrinya selama istri masih dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan istri. Terus yang kedua itu ada rujuk talak bain, adalah rujuk terhadap wanita yang talak melalui hulu dengan syarat dicampuri dengan kehendak talak tersebut, bukan talak yang ketiga. Kalau syarat istrinya itu, istri yang dapat dirujuk adalah istri yang masih dalam bataan talak raj'i, talak pertama dan talak kedua. Istri yang tidak dicerai dengan jalan hulu, terjadinya perceraian tidak dengan jalan pasrah. Kalau syarat suami itu, suami yang merujuk harus berakal sehat, tidak dalam keadaan memiliki kelainan jiwa, dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Terus yang ini tata caranya juga. Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.
Kemudian dikuatkan lagi dalam kompetisi hukum Islam pasal 167, 168, dan 169 dalam Permen 167. Tata cara rujuk yang pertama itu kita ke kantor desa atau kelurahan untuk meminta surat rujukan rujuk ke KUA dengan membawa akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Yang kedua itu ke kantor urusan agama, memberitahu kepada pihak KUA untuk rujuk, dilakukan pemeriksaan dan membayar biaya pencatatan rujuk. Yang ketiga itu pelaksanaan rujuk dapat dilakukan di luar KUA jika pasangan tersebut mengikat saja dan mengisi buku pencatatan rujuk. Terakhir itu ke Pengadilan Agama memperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang diterbitkan oleh KUA dan mengambil kembali buku nikah. Jadi, mulai dari materi yang kami sampaikan adalah menurut hukum Islam, pasangan suami istri yang telah bercerai bakal merujuk atau kembali bersatu selama masa iddah. Merujuk dimulai dari niat mantan suami untuk mengembalikan hubungan perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka dapat disimpulkan pemahaman mengenai prosedur dan tata cara perceraian yang benar, termasuk terkait masa iddah dan rujuk, sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang bercerai agar prosesnya berjalan lancar sesuai peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya. Tiga. Izin bertanya, kita kan membahas tentang rujukan. Jika Anda ada di posisi tersebut, apa yang menjadi alasan utama atau pemicu bagi Anda untuk memutuskan rujuk kembali? Jelaskan strategi atau langkah-langkah yang dapat diambil oleh pasangan untuk kembali kepercayaan dan keintiman dalam upaya untuk kembali hubungan mereka. Dalam konteks hubungan yang telah mengalami perpisahan, jelaskan strategi atau langkah konkret apa yang dapat diambil oleh pasangan untuk kembali kepercayaan dan keintiman dalam upaya untuk kembali hubungan mereka. Sorry. Udah. Saya diucap nama dari PM 22/120/11. Jadi jika di dalam suatu rumah tangga adanya suatu ketengkaran antara suami dan istri, kemudian karena dalam pertengkaran rumah tangga tersebut terdapat kekhilafan dan keluarlah kata-kata talak, namun keduanya masih saling mencintai satu sama lain, tapi keluar kata-kata tersebut tadi, bagaimana caranya keduanya masih bisa kembali? Jika bisa, bagaimana prosesnya? Terima kasih. Oke, kami tampung dulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Apa yang menjadi alasan utama tujuan rujuknya? Alasan utama mengunci seseorang untuk memutuskan untuk kembali termasuk keinginan untuk memberikan kesempatan kedua, memperbaiki kesalahan masa lalu, rasa cinta yang masih ada, atau dorongan untuk membangun kembali hubungan yang erat. Faktor seperti pertumbuhan pribadi, komitmen untuk berubah, dan tekad untuk bekerja sama juga bisa menjadi motivasi untuk mencoba kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bos dari Aran.
untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan dalam upaya untuk merujuk kembali hubungan mereka itu ada 3, menerapkan komunikasi terbuka atau bahas pembatasan dan harapan, dan yang ketiga itu komunikasi Oh, ini yang berarti sih. Kan udah kan sampai mengap tuh video ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bianca. Tadi kan pertanyaannya gimana jika suami istri saling mencintai tapi sudah jadi salah pertama kan? Jadi meskipun dia itu masih saling sayang atau saling mencintai, kalau dia udah jatuh talak itu berarti menandakan awal dari proses perceraian. Jadi udah istilahnya udah memenuhi salah satu syarat untuk bercerai gitu. Jadi walaupun masih sayang, saling cinta, yang makanya harus hati-hati biar tidak jatuh talak tersebut. Tapi itu dalam Islam kalau ada bisa nggak dijelaskan? Kalau dia nikah lagi sama yang sebelumnya. Kan dia talaknya sama yang ini, maksudnya dia balik lagi sama yang ini, atau nikah lagi sama orang baru. Udah harus dapat 3. Itu masih syarat di Coba. Iya nggak apa-apa deh penyangga. Kalau talak itu kayak dia masih awal prosesnya gitu loh. Kalau talak 3 dia kayak udah talak double berpisah, dia harus nikah sama orang lain dulu baru dia bisa kembali sama sebelumnya. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.